Ya Ustadz kondang, kalau nggak ada duitnya nggak jadi juga. Siapa yang nggak mengaku Ustadz Jaharuddin Batubara itu orang yang terkenal ahli agama di Binjai? Nggak ada yang nggak tahu itu. Sumatera Utara. Tapi ketika dia mencalonkan diri, nggak ada umat Islam yang miliknya. Pemimpin yang menurut saya, bukan menurut saya, yang saya baca, pemimpin yang menurut Al-Quran dengan kriteria yang dipaparkan kalah pada pemilu tahun ini. Dan yang ketiga, dari segi ekonomi, harga beras yang tertinggi dipandang sekarang pada negara kita, negara agraris. Jadi Ustaz, saya ingin mohon penjelasan Ustaz dari segi Al-Quran fenomena yang terjadi seperti ini. Nah kemudian lagi ya peristiwa bagaimana kita terjadi di Indonesia ini, ya begitulah dia Pak. Tingkat kepedulian kita terhadap Islam ini tinggi, tapi kebutuhan kita terhadap ekonomi itu jauh lebih tinggi lagi. Akhirnya apapun yang disampaikan, kalau nggak katanya di mana duitnya, itu yang kadang-kadang menjadi rusak kita di negara kita ini. Jadi contohnya gini, dibuatlah dua pilihan hadiah. Di sini dibuat hanya kertas amplop, ditulis God, Tuhan. Ini dikasih HP. Pilih mana? Ambil. Semua ini Pak. Dikasih lagi dua lagi. Yang satu laptop. Ini tulisan God, Tuhan. Silahkan pilih, ambil. Tuhan. Laptop. Orang lebih berpikir itu. Ini yang diambil. Ini ditinggalkan. Padahal ada satu orang anak yang pakaiannya compang-camping. Dia pilih yang God tadi daripada hadiah ini. Heran kadang-kadang. Malah kadang-kadang orang yang susah ini lebih begitu dibuka amplop dia, semua hadiah yang diberikan ditawarkan tadi ada di situ catatan. Nah memang begitulah kondisi kita, masyarakat kita. Ya terutama dalam berpolitik lah Pak. Sekalipun sudah ya Ustadz kondang, kalau nggak ada duitnya nggak jadi juga Pak. Siapa yang nggak mengaku Ustadz Jaharuddin Batubara itu orang yang terkenal ahli agama di Binjai? Nggak ada yang nggak tahu itu. Sumatera Utara. Tapi ketika dia mencalonkan diri, nggak ada umat Islam yang miliknya. Pasti ini akan terus mengganggu kita. Apa itu penyakit rohani? Hubud dunia, terlalu mencintai dunia ini, akhirnya takut dengan kematian. Jadi luar biasa kalau kita bahas ini. Saya pikir ini sama-sama kita banyak bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak turunkan hal-hal yang tidak baik pada negara kita ini. Karena sekarang ini bersekutunya kejahatan, berhubungan kejahatan itu yang terorganisir ini bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Artinya apa ini? Kejahatan yang terorganisir, jelas curang, jelas ini, tapi dibuat, didesain, di-scan supaya baik. Kejahatan yang diorganisir, terorganisir dengan rapi, ini bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kenapa? Barangkali tidak dilengkapi dengan data dan lain sebagainya, atau mungkin dengan hal-hal. Jadi barangkali ini kita berdoa dan berdoa, mudah-mudahan ada semacam perbaikan, perubahan. Yang benar pasti datang dari Allah, dan yang salah itu pasti akan datang. Kebenaran pasti akan datang. Sekalipun itu ditutupi, pasti itu juga akan muncul dengan sendiri. Tapi kita tidak tahu gimana, kapan, saat, dan waktu. Saya kira itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan
kita pada pagi hari ini, pertemuan yang mengenalkan